Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Divine Guidance Oracle. Ini adalah bacaan update untuk zodiak Earth sign ya. Earth sign aku mulai dari Taurus ya. Urutannya sekarang per elemen untuk seri ini. Dan ini tidak ada batasan waktu ya. Kalau situasi kamu cocok ya ini buat kamu, kalau enggak ya mungkin bukan buatmu, karena ini adalah general reading, artinya bisa cocok bisa enggak ya. Kalau nggak cocok di sini silahkan ke readingan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya, Taurus ya. Kalau tetap tidak cocok ya berarti kamu nggak jodoh sama readingan ini. Silahkan kamu cari readingan lain atau ke tarot reader yang lain ya. Oke. Spirit guide, please one jump card Taurus current situation. Kartu yang ke flip, The Wheel. Wow, The Wheel. Ada roda perubahan, ada roda keberuntungan dalam hidup kamu, Taurus, ya. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin belum beruntung, mungkin siklusnya masih di bawah, ya. Ya, siklus akan terus berganti, ya. Siklus akan terus berputar. Dan kamu perlu untuk adaptif ya, adaptasi cepat dengan perubahan yang mungkin, karena masa-masa sekarang adalah masa-masa yang tidak menentu ya, masa-masa yang tidak menentu, artinya kamu harus siap dengan segala perubahannya. But it's okay ya, gak apa-apa Taurus ya. Oke, ini benar-benar kelempar. Thank you Spirit Guide. King, kamu dapat King of Pentacles ya, ini energinya sih ya, ini kamu Taurus ya, ini kamu Taurus ya, King of Pentacles. Oke. Jadi bagus sih ya, kestabilan ekonomi, dan kamu orang yang pandai mengatur keuangan, dan bukan hanya itu, kamu orang yang punya kekuatan manifestasi cukup besar, orang yang praktikal, nggak ngawang-ngawang. Kalau kamu punya rencana, kamu action kan dengan benar-benar. Ya, inilah yang action itu yang membuat kamu banyak planning kamu itu akhirnya berhasil ya. Nice. Oke. Three of Voices, Three of Swords. Baik. Kamu dibayangi oleh keputusasaan atau perasaan tidak diinginkan, atau perasaan broken heart gitu ya kayaknya ya. Ada traumatik secara emosi, pengalaman traumatik mungkin, yang ini kalau tidak disembuhkan atau tidak di-healing, ini akan menjadi ganjalan kesuksesan kamu gitu ya. Ini akan mempengaruhi roda kamu gitu, roda keberuntungan kamu akan terpengaruh dengan emosi-emosi yang negatif ya. Pengalaman trauma mungkin, perasaan ditinggalkan, mungkin beberapa di antara kamu diselingkuhin. Sorry, katanya aku disuruh jujur ya, ini intuisi yang aku dapat ya. Tapi walaupun secara relasi kamu kurang beruntung, kamu sangat kuat di finansial di sini. Finansial kamu bagus, walau secara perasaan atau secara emosi, secara percintaan kamu kurang beruntung. Kurang beruntungnya karena adalah bukan berarti kamu belum ketemu jodoh, enggak, tetapi karena ada perasaan-perasaan ini yang
mungkin ini ada di masa lalu dan sebenarnya ini sesuatu yang harus kamu clearkan gitu ya, yang harus kamu atasi. Oke, dia udah ke flip, jadi aku biarin jatuh. Oke, enough voices. Ini lagi voices lagi. Kamu dapat 8 pedang. Ya. Maaf separuh mejanya kepakai bobok sama Miro. Susah banget nih anak. Maunya deket-deket terus. Ya, di sini sih aku tadi bilang ada perasaan tidak diinginkan atau trauma ya. Di sini juga ada perasaan terjebak atau tertipu seperti itu ya. Kamu kayak orang yang dia kayak terikat ya kan. Dia terikat dan blindfold juga, ditutup matanya, terisolasi, stuck gitu ya. Jadi ini adalah menandakan kamu tuh lagi stuck. Dalam stucknya itu sebenarnya bukan ya, stuck ini bukan karena, kalau aku ngelihat ini stucknya adalah bukan karena masalah. Oke, beberapa di antara kalian mungkin stuck di finance ya. Tetapi beberapa dari kalian tuh finance-nya bagus-bagus aja, tetapi stucknya di relasi ya, di percintaan, di asmara gitu ya. Beberapa di antara kamu finance-nya bagus gitu, kemakmurannya tuh bagus. Tapi kalau udah berhubungan sama yang namanya asmara, kalian gak beruntung di situ ya. Tapi ada juga yang kamu memang lagi stuck, baik dalam roda kamu lagi di bawah, susah, seret, dalam finansial juga seret, dalam hubungan seret. Nah, finansialnya itu seretnya karena hubungan yang tidak serasi, dan karena adanya traumatic experience, karena adanya perasaan-perasaan terjebak dan sebagainya, tertipu. Mungkin beberapa di antara kamu diselingkuhin, aku tadi bilang ya. Tapi sebenarnya kalau kamu mau ambil positifnya ya, maksudnya melihat segala sesuatu itu sebagai berkat yang tersembunyi ya, situasinya nggak seburuk ini juga gitu, nggak seburuk ini itu. Karena ini ada wheel of fortune, artinya sebenarnya situasi ini akan bisa kamu lewati, karena ini seperti sebuah siklus aja ya, sebuah siklus aja. Sehingga di sini kamu perlu punya sikap yang lebih sikap batin ya, sikap batin yang lebih positif, dan ya, semuanya itu sekali lagi adalah untuk pelajaran kita ya teman-teman ya. Semua adalah untuk pelajaran, dan cari maknanya gitu, cari makna dari semua peristiwa ini apa yang perlu diperbaiki ya, supaya kamu nggak stuck di sini. Kalau memang itu trauma masa lalu, berarti mesti menyembuhkan traumanya dengan ya, kamu mesti memaafkan baik orang-orang yang terlibat maupun peristiwanya gitu. Kadang-kadang ada orang yang menyalahkan situasi gitu ya, menyalahkan situasi yang ada gitu ya. Kalau dulu masanya nggak seperti ini, kalau kondisinya nggak seperti ini, pasti saya nggak begitu, nah dan sebagainya. Jadi yang disalahkan adalah apa yang di luar gitu. Jadi mari kita di sini Taurus ya, ini tentang refleksi diri kamu ya, tentang refleksi diri kamu sendiri, supaya kamu bisa lepas dari stucknya ini dan roda keberuntungan kamu bisa berputar, nggak stuck kamu di bawah terus ya. Jadi ada beberapa yang perlu di healing, mungkin perlu memaafkan, perlu rekonsiliasi. Beberapa di antara kamu perlu perdamaian dengan seseorang ya kayaknya. Dan jangan playing victim ya, jangan merasa seperti korban, enggak.
situasinya nggak seburuk ini sih, percayalah ya. Jangan merasa sebagai korban aja dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Di sini sekali lagi kita belajar bersama ya. Kartunya jatuh. Oke. Ini ada emotion lagi. Oh, ada Eight of Cups. Aku ngerasain sampai bukuku jatuh. Sebentar. Aku ngerasain agak drain ya, agak kering di sini karena ada luapan emosi yang mungkin ini memang hubungannya dengan trauma di masa lalu ya. Mungkin memang kamu lagi susah banget buat melepas. Oh, aku udah buka yang bottomnya nih. Six of Inspiration, Six of Wands ya. Kasih sini dulu. Mungkin beberapa di antara kamu memang ada seseorang yang berkonflik dengan kamu sangat tajam di masa lalu dan itu susah sekali buat kamu maafin sampai sekarang ya. Karena saking kamu tuh kamu sama dia udah kayak habis-habisan gitu ya. Kamu berkorban banyak sama dia habis-habisan tapi ditelikung sama dia, ditinggalin sama dia gitu. Oke, ini beberapa ada yang emosi kayak gini. Tapi please, mari kita cukupkan kesedihannya ya. Mari kita berganti vibrasi gitu ya teman-teman. Karena kamu kalau di vibrasi ini terus ya, nanti kamu akan kering, akan kayak terkuras gitu energi kamu gitu, dan akhirnya si roda ini berhenti berputarnya, jadi seret, jadi dia nggak bisa ngalir. Ibaratnya siklus itu ngalir terus kan, berputar, roda itu harus berputar terus. Tapi kalau dia stuck di satu tempat, maka kamu berhenti kan. Ketika roda itu berhenti, maka kamu juga, kendaraannya juga berhenti. Ibaratnya ya kondisi kamu akan terhenti pula gitu ya. Kamu akan terhenti di situ. Nah, jangan please stop tune in di perasaan ini ya. Kalau memang kamu saat ini ada kemarahan besar, mungkin ada kamu yang ke-trigger, bacaan ini men-trigger kamu ingat seseorang yang sangat menyakiti kamu di masa lalu. Ini saatnya kamu buat memaafkan dia. Bukan perkara siapa yang benar siapa yang salah, enggak. Memaafkan itu untuk kesembuhan kamu sendiri kok. Memaafkan itu untuk kesembuhan kita sendiri, buat kita teman-teman ya, buat kita. Karena kalau tanpa seperti itu nanti nggak ada kedamaian batin dan akhirnya energi kamu jadi low terus, energi vibrasi kamu jadi low vibe. Kalau low vibe maka yang ada nih nanti materi kamu, finansial kamu juga terhambat, relasi kamu juga terhambat juga ya teman-teman. Jadi ini sebuah pesan di sini. Spirit guide mengingatkan kita untuk, pesannya adalah jangan berlama-lama kita stay di state, di energi yang negatif, perasaan yang negatif. Jangan terlalu lama, juga jangan dipupuk, jangan dipelihara teman-teman ya. Jangan dipupuk, jangan dipelihara. Karena di sini ini juga kamu lihat ya gambarnya ya teman-teman, dia kayak berjalan ya, dan di sini ada entah itu bulan atau gerhana ya, eclipse. Di sini ada gerhana di kalau aku ngerasakan ini suatu pengembaraan. Mungkin jiwamu sedang mengembara, atau ya sebenarnya di dasar batin kamu itu sangat ingin move on sebenarnya. Dan ini bisa terjadi, ini bisa kamu lalui sebenarnya. Kamu bisa maju ya. Bottom kamu ada si Six of Wands ya.
nih ya. Ini namanya apa sih, sebentar. Ini ya, jadi ada sebenarnya ada di sini kamu kayaknya udah bangkit gitu, udah bangkit ya. Mungkin masa-masa ini memang masa terpuruk sekali kamu ya. Ini masa kamu terpuruk, tapi ya udah selesai karena roda itu berputar ya. Sudah waktunya pembayarannya lunas gitu ya. Sudah dilunaskan kalau kamu udah bayar. Jadi saat ini kamu udah istilahnya udah move on ke next step ya. Udah move on ke next step. Kamu udah seperti orang yang siap, sebenarnya siap untuk hidup yang baru ya teman-teman. Jadi buat beberapa teman yang masih berada di state ini ya, yang masih terus recall kamu ingat-ingat terus ya, kamu ingat-ingat terus kesalahan orang, kamu ingat-ingat terus kebencian kamu sama si dia yang menipu kamu itu, yang nyelingkuhin kamu mungkin, atau kamu ingat-ingat pedihnya pengalaman traumatis dengan seseorang, atau bahkan mungkin pengalaman traumatis itu diberikan oleh orang tua kamu dan kamu stay di perasaan benci, marah, sedihnya terus menerus. Maka ayo katakan teman-teman tahu ya, stop, it's time to stop. Kini saatnya saya move on dari perasaan ini. Jadi bagaimana? Terima semua sebagai pelajaran hidup ya. Kita belajar untuk menerima semua sebagai pelajaran hidup, disyukuri dan mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, saya menerima semua ini sebagai pelajaran hidup, mohon bimbinganmu, saya ingin maju. Mohon bimbinganmu, saya ingin hidupku berubah menjadi lebih baik. Pasti jalan itu akan terbuka teman-teman. Jadi sebenarnya blockingnya itu kita sendiri yang bikin ya, karena kita nggak mau merelakan, melepaskan perasaan-perasaan dan emosi yang negatif ya. Oke. Maaf, agak kewalahan aku ya sama energinya, karena banyak kalian yang sedih, banyak yang masih marah ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, kesedihan, kemarahan itu wajar ya, tapi ingat jangan lama-lama stay di situ ya. Ini terlempar kartunya apa? Fast vistas, expand your horizon. Oke. Ya, dia keluar dari kotaknya ya. Ini orang ini ngingetin aku sama the fool ya, di kartu Taurat ya, the fool yang dia melangkah, berani melangkah nggak peduli, sebodoh amat, di depannya udah ada jurang. Artinya ya kamu harus berani melangkah. Melangkahlah keluar dari kotak kamu ini. Kalau sebelumnya kamu stuck di sini, maka saatnya kamu keluarlah. Lihatlah dunia luar ya, lihatlah dunia luar yang indah. Jadi beberapa di antara kalian tidak menikmati kehidupan, tidak menyadari indahnya kehidupan karena terus stay di perasaan yang negatif gitu. Sayang banget kan, padahal Tuhan itu maha baik, Tuhan sayang sama kalian ya. Jadi ini mengingatkan kita untuk kita memperluas horizon kita, memperluas cakrawala. Keluarlah dari cara pandang kamu yang lama ya, cara pandangmu yang lama juga keluarlah dari itu. Perbaiki cara pandangmu terhadap kehidupan ini, karena life is beautiful ya. Okay, embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness ya. Antusiasme, kebahagiaan ya. Di beberapa di antara kamu
kelihatannya tidak antusias, tidak bahagia, tidak merasa bahagia karena kamu stay dalam kesedihanmu ini gitu. Ya akhirnya kamu jadi, beberapa di antara kamu kayak ogah-ogahan hidup gitu, ngapain nih, hidup saya kok kayak gini-gini melulu gitu, terus menyalahkan keadaan gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu mau merubah cara pandangmu, ya, kamu bisa menikmati kebahagiaan walau dalam kondisi tertekan sekrisis apapun tuh, kebahagiaan tetap ada sebenarnya. Kamu bisa merasakan itu, ya. So ini tentang manajemen pikiran dan manajemen emosi, ya teman-teman. Apakah ada lagi? Oh, kok banyak banget. Yang mana? Oh, way. Surrendering to the journey. Ya. Release control. Ya. Apa sih yang dua? Traveling lightly, simplify your life, ya. Oke, mungkin kamu sendiri yang memperumit hidupmu sendiri, ya. Jadi mungkin situasi ini nggak seburuk ini gitu loh, nggak seburuk sampai kamu kayak terjebak dan nggak bisa kemana-mana, terus membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan kamu gitu, ya. Mungkin tidak seburuk itu. Jadi mungkin kamu sendiri yang memperumit kehidupanmu, ya. Dan release control, ya. Ini juga kalau aku merasakan adalah ini saatnya kalian untuk lebih ya ampun, susah ngomong, please, lebih terbuka, ya. Aku selalu bilang ini, jangan bosan, lebih terbuka terhadap kehendak ilahi. Biarkan arusnya, biarkan si arus air ini, ya, sungai atau laut ini membawa kapalmu, ya. Artinya apa? Terbukalah terhadap tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Journey by moonlight, believe in magic, ya. Percaya keajaiban itu ada. Jadi teman-teman, universe, spirit guide mau ngomong sama kalian. Betapapun beratnya, betapapun sedihnya, betapapun hancurnya kehidupan kamu saat ini, tidak ada situasi, kondisi yang akan tetap di bawah. Semuanya adalah siklus yang berputar. Ketika kamu berada di bawah, mungkin, ya, nanti pun kamu akan ke atas, ya. This too shall pass. Semua ini pasti akan berlalu, ya teman-teman. Asalkan kita mau terbuka terhadap kehendak ilahi, ya, percaya bahwa, ya, Tuhan itu maha baik, dan melalui apa yang kita dapetin, orang-orang yang didatangkan ke hidup kita, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah untuk mendidik kita, ya. Mendidik kita jadi orang yang lebih baik, ya teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat, ya, buat teman-teman Taurus. Kalau kamu suka readingan ini, please like dan subscribe, ya. Hit loncengnya, ya. Dan share ke semua sosial media kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.